Welcome back again di my channel Riza Sidiki. Belum kepikiran sih buat ganti nama channel, tapi nanti segera ya. Oke, sekarang langsung aja. Gue kali ini mau review kendaraan yang tiap hari gue pakai ngampus jalan-jalan atau kemanapun ya. Ini 2015 Honda Sonic 150R. Oke, pertama kita review aja dari depannya dulu. Depannya kenapa gue milih ini motor, kenapa enggak kayak big bike gitu ya. Jadi gue milih ini motor karena satu, ini 150 cc dan khas Indonesia ya, ayam jago, ayago. Jadi gini Pak, kenapa kita milih ini motor? Karena ini 150 cc, 2 ayago, 3 kalau nyelip-nyelip enak ini Pak. Nggak bohong, ini saya ini nyelip-nyelip enak ini. Mau cornering juga bisa Pak, tapi saya nggak berani cornering karena bannya kecil Pak. Nanti saya rencana ganti tapak lebar mungkin. Ini dari depan aja reviewnya mukanya ya. Tuh, ya. Mukanya. Ini tempatnya di sini. Ini nomor plat ini agak miring nih ya. Jadi apa namanya, ini dia agak miring karena dulu sempat jatuh alias sempat crash ke samping sebelah sini nih ya, jatuh terus sini agak miring, tapi nggak masalah lah ya. Terus bisa dilihat nih bekas crashnya tuh ya, tuh set-set gini. Ini sebenarnya udah gue cat ulang tapi belum gue amplas lagi, tapi ya nggak apa-apa lah ya, agak-agak nyaru dikit. Terus ini nih tuh, sempat dibenerin juga sih ini clutch couplingnya, ini sempat bener, tadinya kan ininya bengkok, ngikut jadinya tuh bengkok juga. Nah terus stangnya juga sempat diganti sih karena ya gitu, gue bilang kena crash itu ya. Tadi tampilan depannya ya, tuh bisa dilihat ya, tuh ya, agak ganteng sih saudara-saudara, tuh ya, ganteng banget, gila ganteng. Terus ini ya, jadi apa aja mungkin kalian nanya, Bang, Honda Sonic 150 itu katanya ada apa sih aksesorisnya gitu ya. Nah jadi ini gue tunjukin aksesorisnya itu, ini tuh aksesorisnya visor, terus sama ini radiator cover emas, sama ini nih cover engine ya. Cover engine itu sebelah yang kiri dan yang sebelah kanan ini cover engine itu ya, cover engine. Oh iya, by the way ini motor udah sistem pembuangan nggak standar ya, bisa dilihat tuh pembuangannya udah pakai tipe gas argon dan tabungnya pakai R9 ya. Jadi tapi mungkin kalian bertanya-tanya itu R9 nya kena berapa Bang? Oh enggak, jadi gue nggak beli utuh, ini gue custom, ininya cuma pipanya belinya beda. Terus yang R9 ini custom, ini copotan dari Honda Blade 110 mungkin kalau yang tahu. Nah, R9 Mugello asli tapi ori, tabung ori. Ininya gue custom tuh, leherannya gue custom biar bisa masuk 28 nya, aslinya tadinya kecil nih karena punya bebek kan. Jadi di custom di tukang las, di tukang knalpot ya, hasilnya gini tuh, dilas ulang, di custom biar bisa masuk ke sini. Oke. Nah mungkin bapak-bapak sekalian ada yang nanya, spesifikasi motornya apa aja nih Pak? Enggak, ini standar semua tuh, standar ya, bisa dilihat standar. Oke. Bawaan pabrik semua ini, serius. Settingan mesin masih standar, semuanya standar, nggak ada yang berubah. Jok juga masih standar ya, bentuknya kayak gitu Sonic. Ini yang sebelah kanannya aja ya, sisi kanannya coba dilihat tuh, sisi kanannya. Oke. Nah ini buritan belakangnya Pak. Oh itu motor saya tuh yang sebelumnya tuh, yang Honda Vario. Ini motor punya nyokap gitu ya. Ini buritannya gini Pak, emang Pak nonjol banget ini Pak, seksi banget Pak. Cuma emang orang banyak yang protes. Kenapa katanya? Soalnya Sonic itu jelek itu di buritan, di bagian lampunya ya, lampu sen itu karena nyambung. Tapi menurut saya sih oke-oke aja Pak. Bukannya bisa dibilang ya memang sih agak mengecewakan, tapi dari segi sisi tampilan sih oke-oke aja Pak, karena nyambung sama yang depannya, tajam-tajam gimana gitu Pak. Agak tuh ya kan, knalpotnya aftermarket itu ya agak seksi. Cuma ya memang berisiknya lumayan. Mungkin kalian bertanya, Bang, pakai knalpot racing buat apa sih? Gaya-gaya doang? Oh enggak, jadi gue pakai knalpot racing itu sengaja karena
satu, ini motor injeksi. You know lah, motor injeksi itu nggak ada suaranya ya kan, mau ngebut apapun paling suara mesin paling banter itu ya. Nah banter gebang kali ya. Ya paling banter gitu ya suara mesin. Nah yang akhirnya mengharuskan gue ganti knalpot. Dan kenapa milih R9 bang? Mungkin kalian akan nanya gitu. Jadi gue tadinya pengen beli knalpot yang merek-merek kayak Thailand, kayak DBS, Dang Bangsai, PDK, tapi belum kekumpul duitnya. Baru ada budget 1 juta berapa, tapi karena emang buru-buru. Mungkin kalian nanya juga kenapa harus buru-buru gitu. Ya ini karena pengen gue gitu, karena semakin lama gue pakai knalpot standar itu bakalan susah gitu loh kalau di jalanan untuk menyelamatkan diri gue sendiri. Jadi ya akhirnya gue 1 juta itu buat nge-custom knalpot ini habisnya kalau nggak salah 800.000 doang deh, ulang sama beli pipa ini sama bikin iniannya. Tadi sempet ganti gas wall tapi nanti deh, ini masih empuk soalnya suaranya. Soalnya gue nggak bisa review suaranya karena ya nggak enak sama tetangga. nanti gue review deh suaranya ya. Bentar, mungkin agak setelah akhir video ini ya. Ini sebelah kanannya ya, sebelah kirinya bapak-bapak. Ya sebelah kirinya kayak gini dah pak, tuh kan. Sebelah kiri bodinya tuh dari belakang. Mungkin orang banyak yang bilang agak-agak nungging sih ya. Tapi justru menurut saya agak-agak nungging itu malah looknya lebih racing gitu. Karena emang khasnya yang jago tuh agak nungging. Coba bapak-bapak lihat aja Satria itu kan kayak gitu kan, FU tuh. Nah itu di sini bannya masih standar, pakai bawaan pabrik. Bannya pakai IRC ya, kalau Honda standar lah IRC, dia ukuran tuh 80/90 yang belakang. Yang depan kayaknya sama juga sih pak, 80/90 kayaknya. Mana ya? Oh enggak, yang depan itu nih. Oke agak saya masih tahu kayak. Nah 70/90 ya pak, yang awal ini. Ya terus apa lagi ya? Nih kalau dilihat-lihat bisa lihat ya saudara-saudara, mungkin dilihat ya tuh ada tulisan FI, PGM FI di sini ya, karena menandakan motornya memang udah injeksi PGM FI Honda gitu. Terus apalagi ya, di bagian tersulit kalau mau modifikasi motor ini satu sih, knalpot aja nih pak, bukan masalah apa-apa ya. Satu knalpot ini yang bikin sulit itu ini auto sensornya itu, auto sensor. Mungkin ada yang belum tahu ya, auto sensor itu buat mengatur sistem pembuangannya ya, jadi biar pembakarannya itu lebih sempurna gitu. Soalnya kan motor injeksi ini Honda nya rata-rata memang udah komputerisasi, bukan manual lagi kayak karbu. Itu yang gak gue suka sebenarnya dari motor injeksi, tapi ya apa daya, sekarang sudah injeksi semua dan kebetulan modelnya juga klop di hati, anjay klop di hati. Ya kita beralih aja deh ke dashboardnya. Ini spion standar bawaan pabrik, dashboardnya tuh ya bapak-bapak bisa lihat standar banget nih pak. Sebenarnya ini minimalis ya, bisa dibilang apa sih? Speedometernya ini sangat minimalis ya. Ini coba kalau di onin ya. Nah dilihat kan tuh, di sini ada gear indikator, total kilometer. Ya nih pak bisa dilihat ya pak ya, ini ada gear indikator, ada total kilometernya, terus kecepatan di sini RPM tuh mentoknya kalau nggak salah 10.500 ya kalau nggak salah ini. Terus sama indikator bensin di sini netral, lampu jauh, terus sama indikator mesin, aki. Ya ini indikator mesin lah, sama aja. Ya terus ini ntar dulu ya, lampu sennya itu, nah itu kanan, yang ini, nah ini kirinya nih. Ya gitu tuh dashboardnya kayak gitu tampilannya. Terus ini di sini paling cuma ya standar ya kayak Honda tuh, cuma Honda emang lucu aja sih ya untuk motor-motor yang sekarang ini ya. Tuh bisa dilihat ya, Honda itu zaman sekarang aneh karena klaksonnya sekarang di atas, lampu sen tuh di bawah. Jadi kadang orang yang gak kebiasa bawa motor Honda yang zaman sekarang tuh agak-agak bingung gitu loh kalau mau belok, ini nyari-nyari pas lampu sen di mana nih. Pernah kejadian teman gue pas balik Jumatan itu mau ke kampus lagi, dia bawa motor gue, terus dia pas udah mau belok dia kagok, katanya wah nih lampu sennya mana nih. Terus gue bilang aja, oh di bawah pak. Wah si bapak nih suka kagok, kata dia. Waduh saya nggak biasa pak, motor Honda saya di rumah ini lampu sennya masih di atas, klakson masih di bawah. Sekarang dia kayak gini, saya juga kaget karena yang
itu tuh yang motor yang Vario sama yang Beat itu soalnya rata-rata dia klakson itu di bawah, lampu sen di atas gitu. Tapi kalau posisi untuk ini ya buat ini lampu jarak jauh, lampu jarak dekat masih di atas. Dan ini di sini cuma ada tombol starter, nggak ada ininya ya, kill switch engine nggak ada. Emang Honda sih lucu sih ya, bahkan motor yang sekelas CBR aja yang full fairing ini nggak ada kill switchnya pak. Terus iya saya lupa ngasih tahu, ini lampunya itu tuh modelnya ya kepisah ya, jadi ini lampu jarak dekat atau lampu biasa, lampu malam itu LED pak, udah LED deh. Terus yang di bawah ini lampu jauhnya nih, jadi kepisah, nggak nyambung satu gitu, nggak, ini kepisah. Jadi kalau lampu jauh yang nyala yang sini nih. Memang sih ya bagus, cuma ya tahu sendiri lah lampu LED bawaan pabrik tuh ya gimana ya, terang nggak terang. Jadi ada rencana sih mau ganti Proji, tapi nanti deh ya, kita cari-cari dulu Proji yang bagus, terus nakar-nakar dulu biayanya berapa kok, biar gampang nanti saya kalau mau modifnya pak. Terus ini apa ya, joknya nih jok standar tuh, teksturnya nggak licin, yang kayak gini enak nih. Kalau kena air hujan atau kena air gitu dia nggak cepet nyerap, nggak nyerap ini mah, airnya bakal turun ini. Ini pegangan belakang handle, selebihnya sih itu aja sih. Terus nanti ini clutch coupling kan ya, masih depan belakang, mana sistemnya depan belakang gini. Tapi saya lebih sering nyongkel pak, kalau misalnya buat naikin gigi nyongkel enakan kalau daripada yang nginjek belakang ini. Rencananya sih pengen ganti punya CBR 150R yang lokal, itu kan cuma single tuh, kalau emang bisa plug and play. Mungkin ada yang tahu nggak itu bisa plug and play ke Sony apa enggak ya? Mungkin kalau ada yang tahu tolong ya di kolom komentar kasih tahu aneh, soalnya rencananya pengen modifikasi gitu, jadi tunggal aja gitu. Terus mungkin ada yang nanya, bang kenapa nggak ganti underbone aja gitu. Underbone biasanya peletakannya di sini nih, di sini. Cuma kalau gue makan underbone kan tinggi gue ini 179 atau 180 deh kayaknya. Mungkin kan kaget 180 kenapa nggak milih motor sport ya, tadi gue udah jelasin karena lebih enak pakai ini motor sport, bebek sport gitu, karena ya lebih enak aja kalau buat nyelip-nyelip di jalan raya gitu loh. Kalau motor sport kan agak gede, susahnya di situ doang, tapi ya sama aja lah ya, 150 cc. Terus ini footstep belakang tuh modelnya udah yang kayak gini besi, cuma yang sayangnya yang depannya masih karet ya, namanya juga Honda lah ya, Honda tahu sendiri kayak gimana kalau ngasihnya buat ridernya demi kenyamanan gitu. Tapi enaknya karet ini nggak gampang slip gitu. Ini juga sih, cuma mungkin menurut gue lebih aman ini kalau untuk hujan riding ya kan, nggak gampang slip gitu loh, kaki nggak licin gitu. Terus untuk lengan ayun masih yang kayak gini ya, masih kotak kayak gini, nggak pakai banana swing arm, bukan R15 ini mah beda. Terus ya mungkin kendalanya ya ini aja sih, rantai bawaan Honda tuh berisik, padahal udah kita kencengin, udah kita kasih pelumas tetap aja berisik gitu loh. Berisiknya khasnya Honda tuh di situ biasanya. Ini suspensinya tuh ya monoshock. Ini ini mah bekas stiker rangkanya belum gue copot, kena air gitu. Itu aja sih kayaknya ya. Terus mungkin tadi ya saya bilang tolong kalau kalian ada yang tahu gitu clutch coupling yang buat CBR yang single itu bisa nggak di plug and play di Sony, tolong kasih tahu di kolom komentar ya, soalnya gue nggak tahu gitu bisa plug and play apa enggaknya, gue nggak tahu gitu. Terus apa lagi kita cari dulu yang bisa dibahas ya. Ya ini untuk pengereman belakang pakem ya, dia remnya depan belakang udah cakram, sama lah kayak motor standar. Nah tuh 150 cc kayak gitu rata-rata. Ini pakem nih, rem belakangnya, rem depan apalagi bukan main ini, rem depannya pakem juga, enak gitu, kejut-kejut dikit ya kan. Ya terus lebihnya mesinnya kayak gini. Ini sih cuma tempelan aja sebenarnya ya, tapi kenapa gue beli, tapi nggak mau lebih enak. Soalnya kalau mau beli aksesoris Honda itu nggak bisa satuan bro, harus satu set. Ini satu set yang ini engine protector, terus yang tadi visor tuh yang di atas itu visor ini yang hitam, sama radiator cover nih yang warna emas ini, itu satu set 200.000. Itu tadi gue bilang ya, satu set aksesoris itu 200.000, itu belum termasuk wheelie sticker. Ada sebenarnya wheelie sticker itu kayak apa sih istilahnya kalau kita bilang di sini nih yang buat di velg ini list sticker gitu. Itu sebenarnya ada bawaan Honda, cuma menurut gue desainnya jelek gitu loh, bikin bannya tuh kayak tambah kelihatan kecil, makanya gue nggak pakai itu, sengaja ditemin polos dulu. Mungkin kalian bertanya apa kelebihannya motor ini? Well,
Untuk kelas 150 cc dan Hyper Underbone ya, nggak underbone juga sih biasa aja standar. Cuma untuk sekelas ayam jago ini motor lumayan irit, walaupun 150 cc irit karena PGM FI ya, PGM FI sudah injeksi. Dan untuk handling tarikan bawahnya ngisi karena mesinnya itu tipenya itu near stroke, over stroke, apa sih yang stroke gitu deh. Pokoknya gue kurang ngerti. Pokoknya gitu, bukan overbore. Kalau overbore itu buat CBR yang 150 K45 lokal itu ya. Itu overbore, jadi tarikan bawahnya loyo, tarikan atasnya narik. Kalau ini enggak, ini tarikan bawahnya narik. Buat handling enak. Buat jalan-jalan perkotaannya macet tuh enak. Tapi untuk tarikan atas agak dikorbanin sih, makanya top speednya ya nggak kenceng-kenceng banget. Cuma karena katanya ada yang bilang top speednya itu bisa sampai 147 km/jam. Sementara gue bawa motor baru sampai 125 km/jam, itu pun gigi 5 ngerem karena depan ada mobil. Daripada koit ya kan jelek kita pak. Terus oh iya, untuk sistem pengeremannya gue akuin ini enak banget karena pengeremannya bukan pabrik tuh nih tuh. Nissin pak. Jadi Nissin itu bukan cuma bikin wafer pak, bukan cuma bikin wafer, bikin kopi. Ini Nissin nih bikin rem juga nih pak. Jangan salah, ini rem ini Nissin nih pak. Nah terus apa lagi ya kelebihannya? Kelebihannya menurut gue itu di gasnya aja sih ya. Gasnya itu agak responsif kalau untuk ukuran motor 150 cc. Mungkin kalian bilang juga ya semua motor responsif lah bang kalau masih baru, tapi ini enggak. Ini udah jalan 2.700 km. 2.700 km maksudnya udah gimana ya bilangnya? Berapa sih sebenarnya? Oh iya benar deh, yang 2.700-an tuh, 2.794. Udah hampir 2.800 tapi masih enak gitu, masih responsif gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus yang bikin enak lainnya apa ya? Kelebihan ini motor kalau menurut gue itu untuk posisi boncenger ya. Untuk posisi boncenger itu nggak terlalu tinggi. Mungkin ada yang bilang terlalu nungging, terlalu tinggi, tapi enggak, ternyata nggak nungging saudara-saudara, dan nggak turun. Karena banyak motor modus itu biasanya ini turun. Emang mungkin bisa bilang ini motor modus juga, tapi ini masih ada pembatasnya pas gini nih itu kan, bawaan pabrik itu masih begini nih pak. Jadi nggak terlalu modus-modus banget pak, nggak licin-licin juga lagi. Terus ya mungkin dari kekurangannya ya you know loh, bentuknya ya agak-agak kecil gitu, jadi agak kecil gitu. Bannya juga kekurangan di ban tuh ya, ukuran terlalu kecil. Mungkin bagi kalian yang ngeri-ngeri di jalanan licin gitu ya, jadi takutnya selip atau apa, tapi alhamdulillah ini ban masih gigit banget sih kalau di aspal. Terus apa lagi ya, kekurangannya itu mungkin posisi riding aja sih, agak-agak bungkuk dikit. Walaupun ini emang stang ini tuh ya, model clip on ini agak nyaman, tinggi modelnya, jadi nggak terlalu nunduk, paling ya agak-agak begini lah, nggak terlalu gini banget tuh, agak-agak begini. Cuma ya mungkin yang nggak bisa nunduk ya punggung agak pegel sih korbannya. Saya juga sering begitu, tapi alhamdulillah udah kebiasa sih sekarang. Terus apa lagi ya kekurangannya, mungkin ya itu aja sih ya menurut gue. Mungkin ada yang mau nambahin kekurangannya apa yang dari motor Honda Sonic 150 ini, silahkan di kolom komentar. Nah tadi seperti yang saya janjiin bapak-bapak, seperti yang saya janjiin saudara-saudara, saya akan mengetes suaranya ya setelah memakai knalpot aftermarket itu kayak gimana ya. Mungkin ada yang mau denger, ini knalpotnya customan ini pas sebenarnya pak, bukan beli utuh. Nah dari sini udah kedengeran tuh ya, tuh kedengeran lagi. Maksudnya ya udah kelihatan tuh ya lampunya. Nah itu kelihatan tuh ya agak nyala LED itu. Ini langsung aja pak, tes suaranya aja kita ya pak ya. Jadi tadi kayak gitu pak suaranya pak. Sorry kalau agak berisik ini, saya nggak enak tadi mau gebel, tapi ya tetangga kan nggak enak gitu pak ya. Jadi ya segitu aja suaranya dulu ya. Nanti deh kalau misalnya ada review lagi saya coba geber dulu pak. Terus oh iya, saya ada lupa nyampein satu lagi kekurangannya dari ini motor. Mungkin ada yang nanya selain itu kekurangannya apa ya. Sini saya sebutin kekurangannya itu mesinnya. Bukan masalah performa, bukan masalah tarikan, bukan masalah handling, bukan masalah beratnya. Di sini orang banyak mengeluh mesin Sonic
150R dan mesin Honda CB 150R yang facelift itu, dan CBR juga tuh Pak yang facelift 2016. Itu keluhannya di mesin. Kenapa keluhannya di mesin? Karena mesinnya kadang suka klotok-klotok Pak. Ada yang bilang katanya udah 1000 km, 2000 km itu mulai klotok-klotok. Jadi kalau dipanasin klotok-klotok gitu. Tapi alhamdulillah punya saya sih enggak Pak. Saya pas dipanasin aja klotok-klotok, tapi udah jalan mah enggak. Karena itu emang kata Hondanya emang stasionernya itu terus karena problem oli belum naik, belum panas. Katanya sih gitu, tapi saya percaya aja. Cuma saya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada ngelotok-ngelotok gitu sih, aman-aman aja jadi Pak. Itu sih kalau bisa bilang kekurangannya. Mungkin kalian yang ada yang punya Sonic Honda CB facelift atau CBR facelift itu ada yang ngerasa ngelotok-ngelotok juga. Nah itu biasanya masalah stasioner aja sih Pak. Oh iya, terakhir saya mau bilang kelebihannya itu untuk motor kelas ayam jago ini dia udah make radiator pendingin cairan tuh ya. Itu radiator ini pendingin cairan, coolant-nya di sini nih tuh. Coolant-nya nah nih sini nih tuh, pendingin cairan itu ya. Nah itu apa namanya, untuk Satria FU yang karbu kan belum pakai pendingin cairan tuh Pak, jadi masih pakai sistem angin-angin gitu ya, angin-anginan. Udah kayak orang mager angin-anginan ya kan. Ya kalau yang FU FI sih udah pakai ini, udah pakai yang apa sih, pendingin cairan juga, karena dia nggak mau kalah saing sama Honda kayaknya. Ya terus apa lagi, udah itu aja kali ya. Itu aja mungkin review singkat, nggak singkat juga sih, review standar dari gue. Ini motor Honda Sonic 150R mungkin bisa buat acuan kalian yang mau beli motor yang jago, atau mungkin kalian lebih prefer ke FU, itu terserah kalian, itu opini kalian. Saya lebih preview ke Honda Sonic 150R ya. Jadi itu aja mungkin, sekian review dari gue Pak. Klik tombol like dan subscribe channel saya untuk yang video-video lainnya, mungkin video-video gaji lainnya. Ada niatan cita-cita jadi motovlogger tapi belum kesampaian saya Pak. Kenapa? Karena ya itu masih nabung buat beli action cam dan mic-nya tentunya. Ya doain aja bisa jadi motovlogger biar saya bisa ngupdate kejadian sehari-hari di jalanan, dan sebagai motovlogger Indonesia juga ya, mungkin mencontohkan kalian perilaku jalanan yang baik. Anjay, so baik Rijal. Ya mungkin sekian aja dari gue. Jangan lupa klik tombol like dan share video-video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin ada mau beli motor ayam jago, ayagu. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye bye. Rizal out. Jangan please, mau gue jadi motovlog. Enggak, Rizal out, bye.